세상에서 평생 도망쳐왔다. Indonesia menjadi salah satu lokasi syuting film Extraction Taigo yang dibintangi artis Lisa Manoban atau yang lebih dikenal dengan Lisa Blackpink. Tak hanya Lisa, film Korea ini juga dibintangi sejumlah sosok terkenal lainnya, yaitu aktor Ma Dong-seok. Di Tangerang, Banten, syuting dilakukan di sekitar pintu air 10, sehingga jalan di KS Tubun pun ditutup mulai tanggal 28 hingga 31 Januari 2026. Pengamanan di lokasi syuting pun diperketat untuk memastikan kelancaran proses pengambilan gambar. Merupakan kebanggaan bagi kita ya. Kota Tangerang dijadikan syuting dengan artis-artis internasional, dan ini juga untuk mengenalkan Kota Tangerang kepada dunia ya, karena ini juga akan berpengaruh kepada perkembangan perekonomian termasuk UMKM yang ada di Kota Tangerang. Memang sementara ini ada penutupan jalan, itu sifatnya sementara ya, kepada masyarakat. Kami mohon maaf. Tak hanya di Tangerang, rencana syuting juga akan dilakukan di Jakarta. Kota Tua dipilih menjadi salah satu lokasi syuting di Jakarta. Lalu lintas di sekitar Kota Tua dialihkan, pengamanan pun ditingkatkan. Berdasarkan izin yang diterima Polda Metro Jaya, rencananya syuting akan dilakukan di Kota Tua, Kastil Batavia, Muara Baru, Cikini Hospital, Bekasi, dan Kota Depok. Lisa Manoban adalah anggota grup musik asal Korea Selatan Blackpink. Grup musik wanita ini menjadi salah satu grup yang sangat terkenal di dunia. Sejumlah penghargaan pun telah diraih Lisa bersama anggota lainnya, Jennie, Rose, dan Jisoo. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Sukron di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Selamat sore, Sukron. Sukron, bagaimana untuk pengamanan persyutingan film dari Lisa Blackpink di sana? Ya, selamat sore Alista dan juga pemirsa iNews TV. Saat ini saya berada di Jalan KS Tubun di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Di belakang saya ini Satuan Polisi Lalu Lintas dari Tangerang Kota standby sejak hari Kamis, Arista. Mereka sudah melakukan sosialisasi dan rekayasa lalu lintas untuk persiapan syuting film Extraction Taigo yang dibintangi oleh Lisa dan juga Mas Dong-seok. Seperti itu, Lisa. Arista. Baik, untuk rekayasa lalu lintas apakah sudah diberlakukan? Ya, Arista, rekayasa lalu lintas sudah dilakukan sejak kemarin pagi. Simulasi sudah dilakukan, sosialisasi, dan nampaknya itu berdampak baik pada hari ini, karena hari ini benar-benar ditutup jalan KS Tubun yang mengarah ke pintu air 10 juga sudah ditutup total sejak pagi tadi, dan sore ini jembatan penghubung atau jembatan pintu air 10 juga sudah ditutup total. Arista, ada sedikitnya 30 anggota Satlantas Polres Metro Tangerang Kota dan dibantu oleh puluhan anggota Disub Kota Tangerang bersiaga di sejumlah titik ruas jalan yang kemungkinan terdampak akibat akses penutupan jalan KS Tubun ini, Arista. Baik, adakah informasi kapan Lisa Blackpink syuting di sana? Informasi yang dapatkan tadi sudah datang, cuma Lisa tidak syuting hari ini, kemungkinan syutingnya besok. Hari ini mereka cuma cek lokasi dan melihat-lihat seperti apa lokasi syuting yang akan mereka untuk film mereka nanti, seperti itu, Arisa. Baik, terima kasih banyak Sukron atas informasinya, melaporkan langsung dari Karawaci, Tangerang, Banten, dan selamat kembali bertugas. Tim penyelamat terus membersihkan puing-puing dari kecelakaan pesawat di Playa de Belen pada hari Kamis yang menewaskan 15 orang. Warga setempat pun secara sukarela membantu upaya tersebut.
Nampak sisa-sisa pesawat Beechcraft dengan nomor registrasi HK4709 berserakan setelah jatuh pada hari Rabu di daerah pegunungan dan pedesaan Norte de Santander, Kolombia pada Rabu waktu setempat. Pesawat kecil tersebut diketahui membawa 2 awak dan 13 penumpang, termasuk anggota parlemen Diogenes Quintero yang mewakili korban konflik bersenjata internal di wilayahnya, serta Carlos Salcedo yang merupakan kandidat dalam pemilihan Kongres mendatang pada bulan Maret. Saat pesawat ditemukan, tim SAR yang dikerahkan mengonfirmasi tak ada yang selamat dalam insiden ini. Y nosotros pues cuando llegamos pues miramos mirando los cuerpos a ver cuál estaba vivo y nada, ya todos estaban muertos, no había ni uno vivo. Entonces pues ahí fue donde se llamó y se comunicaron con las autoridades del municipio para que dieran evidencia que la avioneta estaba aquí en el filo. Saat ini pemerintah Kolombia telah membuka penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan pesawat. Amarah terhadap kebijakan Amerika Serikat meledak di Sao Paulo, Brazil. Puluhan demonstran membakar bendera Amerika Serikat sebagai simbol perlawanan atas apa yang mereka sebut intervensi imperialis Donald Trump. Puluhan demonstran berkumpul di depan teater kota Sao Paulo untuk membela kedaulatan Venezuela dan menentang kebijakan imperialis Donald Trump. Para demonstran memegang spanduk bertuliskan slogan-slogan seperti Trump keluar dari Venezuela dan kebebasan untuk Maduro dan Cilia Flores. Mereka menyerukan dukungan untuk perjuangan melawan ICE, Trump, dan imperialisme, dan menolak keras aksi yang dilakukan Trump yang dinilai sebagai intervensi yang bertujuan menjajah. Bahkan mereka membakar bendera Amerika Serikat yang bergambar potret Trump. Sementara itu, seorang peserta yang berpakaian seperti Presiden Amerika Serikat terlihat di dalam tong minyak yang dicat dengan bendera Venezuela. Para demonstran juga menyatakan bahwa protes akan berlanjut hingga rakyat Venezuela merdeka dan dapat mengelola sumber daya mereka sendiri serta memerintah negara mereka sendiri. Puluhan orang berkumpul di Washington DC untuk mengenang korban penembakan ICE. Selain sebagai penghormatan kepada mendiang, aksi ini juga menjadi salah satu aksi protes yang dilakukan masyarakat atas penembakan yang terjadi beberapa waktu lalu. Puluhan orang berkumpul di luar markas besar Departemen Urusan Veteran di Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu malam. More funding for CBP, no more funding for DHS. Mereka mengadakan acara untuk memperingati Alex Pretty, seorang perawat ICU berusia 37 tahun yang tewas ditembak oleh agen patroli perbatasan Amerika Serikat selama operasi penegakan imigrasi federal di Minneapolis pada 24 Januari lalu. Peringatan dilakukan dengan lilin dan bunga diletakkan di samping foto Pretty dengan pesan-pesan seperti Alex Pretty seharusnya masih bersama kita dan keadilan untuk Alex Pretty. Aksi ini berlangsung di tengah gelombang aksi unjuk rasa dan demonstrasi nasional yang dipicu oleh 2 penembakan fatal baru-baru ini yang melibatkan agen imigrasi federal di Minneapolis. Selain Pretty, seorang petugas federal lainnya menembak dan membunuh Renee Nicole Good, seorang ibu berusia 37 tahun, selama operasi terpisah di kota yang sama. Kedua insiden tersebut telah memicu kritik publik yang hebat dan berbagai protes di seluruh Amerika Serikat. Seorang seniman Belanda mengukir wajah kedua korban penembakan ICE di Minneapolis di media pasir berukuran besar. Karya seni ini diciptakan sebagai penghormatan mereka. Seniman Belanda Gert-Jan van der Koeij menciptakan potret pasir berskala besar dari 2 warga Amerika Serikat yang tewas selama operasi penegakan hukum imigrasi di Minneapolis. Ini merupakan aksi penghormatan mendiang Renee Nicole Good dan Alex Pretty. Dengan kacamata realitas virtual untuk memandu gerakannya, wajah kedua korban diukir di pasir di sebuah pantai di Den Haag yang akan menghilang bersama air pasang. Selain wajah, Van der Koeij juga mengukir nama dan tanggal pembunuhan mereka. Media pasir sengaja dipilih sebagai simbol kerapuhan ingatan dan perhatian publik. Sebelumnya 2 warga sipil di Amerika Serikat ditembak hingga tewas di Minneapolis.
Kedua insiden tersebut telah memicu kritik publik yang hebat dan berbagai protes di seluruh Amerika Serikat. Upaya untuk membersihkan salju dilakukan di sejumlah ruas jalan di Moskow. Tumpukan-tumpukan salju pun terlihat di berbagai titik kota di Rusia tersebut. Para pekerja utilitas Moskow membersihkan salju dari jalan-jalan kota setelah badai salju dahsyat melanda wilayah Eropa Rusia. Truk-truk membongkar salju menjadi tumpukan besar di bagian timur laut ibu kota. Pada saat yang sama, dinas-dinas kota ibu kota mengumumkan bahwa mereka sedang membersihkan jalanan dan memantau kondisi jaringan jalan. Sesuai dengan peraturan, penyapuan mekanis terus-menerus dilakukan di jalan raya, trotoar, dan area halaman dengan perawatan anti-es untuk membersihkan kota dari salju sepanjang waktu. Menurut Pusat Hidrometeorologi Rusia, salju lebat diperkirakan akan turun di Moskow sepanjang hari pada akhir Januari. Menurut perkiraan, curah hujan akan berangsur-angsur berhenti dan suhu akan turun hingga minus 16 derajat Celcius.